Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fathur Rahman. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Hafiz Tabalong. Saya membuat video ini berkenaan dengan tugas dari Bapak Khairul Eswan selaku dosen dari mata kuliah Pancasila. Jadi, di video ini saya mengambil sebuah tema. Tema itu adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi nih teman-teman, pembahasannya kita akan mulai ya. Dari mana Pancasila berasal dan apa artinya bagi negara? Jadi Pancasila itu muncul pada saat pendiri bangsa merumuskan dasar negara pada tahun 1945. Itu berarti Pancasila bukan sekedar budaya atau tradisi. Ia adalah pedoman resmi yang jadi dasar hukum dan arah negara. Jadi seperti semua aturan, kebijakan, dan lembaga negara seharusnya merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Praktisnya, ketika pemerintah membuat undang-undang, idealnya undang-undang itu menghormati dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Misal, menjaga persatuan, menghormati hak orang lain, dan berusaha memberikan keadilan sosial. Gitu teman-teman. Selanjutnya pada pembahasan kedua, itu adalah isi Pancasila. Kan Pancasila itu ada 5 sila. Di antaranya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila pertama, negara mengakui keberadaan Tuhan dan menghormati kehidupan beragama. Contoh praktiknya itu seperti kebebasan beribadah. Artinya kita sebagai sesama umat beragama harus saling bertoleransi. Sehingga dengan itu terciptalah keharmonisan antar umat beragama. Di sisi lain, negara juga tidak memaksakan satu agama kepada semua orang. Intinya, semua orang bebas mempunyai agama masing-masing. Ya. Lalu pada sila kedua, menghormati kemanusiaan. Kita sebagai manusia harus adil dan harus beradab. Karena kalau tidak seperti itu namanya bukan manusia. Arti sila kedua itu apa? Artinya kita tuh harus memperlakukan manusia secara adil, menghormati martabat sesama manusia, menolak kekerasan dan diskriminasi, dan lain sebagainya. Contoh praktiknya itu seperti melindungi hak-hak minoritas, menentang penyiksaan, dan memberi layanan dasar tanpa pilih-pilih kasih. Lalu ada juga sila ketiga, persatuan Indonesia. Tanpa sila ketiga ini, Indonesia tidak akan menjadi sebuah negara. Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, etnis, ras. Dalam sila ketiga, kita itu menempatkan kepentingan bangsa dan persatuan di atas kepentingan kelompok orang yang memecah belah. Atau dengan kata lain, para provokator. Contoh praktiknya seperti apa? Seperti bahasa Indonesia yang digunakan di ruang publik. Artinya apa? Saat kita sedang bersama dengan orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia, kita menggunakan bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia, bukan dengan bahasa lokal kita. Lalu sila keempat. Sila keempat itu artinya kita tuh keputusan penting sebaiknya dibuat lewat diskusi, bukan ditentukan sepihak. Contoh seperti apa? Pemilu, rapat dewan, forum warga untuk isu lokal, dan inti dari sila keempat ini adalah upaya mendengar berbagai suara sebelum membuat kebijakan. Lalu ada pun sila terakhir, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah sila yang sangat sensitif ya untuk negara sekarang. Artinya sila kelima ini apa? Negara berusaha mengurangi kesenjangan agar semua orang punya kesempatan yang layak
seperti makan 3 kali sehari, sekolah, dan layanan kesehatan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti program bantuan sosial, BPJS, dan beasiswa. Lalu pada pembahasan ketiga, bagaimana Pancasila dipakai dalam sejarah. Pada saat awal kemerdekaan, Pancasila dipakai sebagai benang merah untuk menyatukan kelompok yang berbeda, seperti orang yang nasionalis, orang yang religius, dan orang yang komunis. Lalu ada juga saat negara ingin stabilitas. Terkadang pemerintah menggunakan Pancasila untuk menyatukan rakyat. Itu bisa positif, tapi juga bisa salah kaprah jika dipakai untuk menekan kritik. Ada juga di era reformasi, saat itu ada upaya supaya Pancasila diajarkan tanpa paksaan, lebih menekankan pemahaman dan diskusi daripada indoktrinasi. Lalu ada juga pembahasan keempat, kekuatan Pancasila. Pancasila memiliki 3 kekuatan, yaitu untuk menyatukan keberagaman, fleksibel, dan berstatus dasar negara. Namun, di sisi kekuatan Pancasila, ada juga kelemahan Pancasila dan bahayanya jika disalahgunakan. Pertama, bahasanya sangat umum sehingga bisa diartikan secara berbeda. Bisa juga jadi alat politik. Perlindungan hak belum selalu jelas dan memiliki tantangan pada zaman modern. Jadi, kesimpulannya, Pancasila itu tetap penting sebagai dasar bersama. Supaya berguna dan adil, kita harus memahami tiap sila secara jelas, mengajarkannya lewat diskusi dan praktik, bukan paksaan. Menawarkan Pancasila ke perlindungan hak dasar dan kebijakan nyata, dan membuat lembaga yang mengurusnya bersifat terbuka dan diawasi publik. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat ya.